Hanya Tuhan yang sanggup. Silakan hadapi kalau memang sudah berani. Kalau memang kalian punya nyawa banyak, silakan hadapi Tuhan dan tantanglah Dia. Tantanglah seluruh catatan dalam Al-Quran. Tantanglah seluruh kitab. Tantanglah dan jualah. Artinya jualah harga diri kalian. Jualah tanah yang sudah kalian tempati. Dan korbankan rakyat. Silakan hadapi. Kalau begitu, hadapi Tuhan. Ya. Baik. Konsep Soekarno tentang Pancasila yaitu adalah pengakuan akan perbedaan dan kesederajatan. Jadi kunci kenapa Soekarno dan Cut Nyadin mendirikan Pancasila yang diatasnamakan Cindy Adams, yaitu adalah yang selalu aku bilang, pengakuan akan perbedaan dan kesederajatan atau pajajaran. Siliwangi tidak ada yang dibeda-bedakan siapapun itu. Tiada yang berbeda ya di muka bumi ini kecuali kalian sendiri yang tidak ingin menyatu. Maka manusia yang tidak ingin menyatu, itulah berarti perwujudan jin dan setan. Baik, di situ ternyata pengakuan akan perbedaan dan kesederajatan adalah sebuah sandi Bapak Jokowi, yaitu aku Ratu Bunda Sejati Gen 7, Lambang 5. Sesuai dengan pesan yang kemarin aku berikan kepada TNI, yaitu Al-Quran cetakan kelima. Sedangkan Al-Quran itu adalah karun la karun, la harta karun ya. Sedangkan la itu adalah kunci 4, L itu 3, A itu 1. Jelas kunci 4, kunci M, kunci Muhammad, kunci Maria ya. Lahir Pancasila yang akan dirayakan di ND pada Jumat tanggal 1 bulan 6 2018, diakses oleh aku berbicara atas nama Ibu Muhammad kunci 7. Baiklah pemerintah, semoga video ini langsung sampai. Tolong Facebook, ketua Facebook tolong sampaikan kepada pemerintah, ini amanah. Tolong jangan ada pengkhianatan lagi di muka bumi ini di akhir zaman ini. Karena sudah janji Tuhan, 1/4 bumi ini akan kiamat. Nah kalian akan termasuk yang mana, yang terselamatkan atau yang kena kiamat? Ini bukan ucapanku, tapi ucapan di dalam kitab-kitab Tuhan, di dalam wangsit-wangsit, di dalam seluruh yang sudah diramalkan oleh orang tua terdahulu, dan di dalam sumpah Sriwijaya ya, di dalam sumpah Dewi Sri. Baiklah, jika kalian berpikir dan menyatakan bahwa diri kalian bukan keluar dari batu, tapi keluar dari M ya. Kalau bahasa Sunda M itu apa ya? Itu kelamin perempuan ya. Jadi jangan coba-coba kalian mengelak bahwa Rasulullah itu perempuan. Sekarang ada yang bertanya di Al-Quran katanya Rasul itu tidak ada perempuan. Sekarang saya mau tanya, dalil mana yang menyatakan Rasulullah itu laki-laki? Tolong sebutkan padaku, ada di dalil mana Al-Quran surat berapa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu seorang laki-laki? Ya. Dan saya bertanya, di akhir zaman yang tahu tentang seluruh akhir zaman itu hanya satu orang. Silahkan tanya siapa. Itu adalah Isa. Sedangkan Isa itu adalah Asi. Dan sekarang kalau kalian ingin tahu Muhammad itu siapa? Siapa yang memegang telaga Al-Kausar? Kalau bukan Rasulullah SAW. Sedangkan telaga Al-Kausar itu adalah air susu. Sama dengan kolam Isa atau proklamasi ya. Jadi kalau kalian yang mau menolak silakan saja. Berarti kalian keluar dari batu ya. Tidak masalah, aku tidak rugi. Karena aku adalah pemilik. Kalian mau menolak ataupun tidak, peduli amat. Yang tidak mau menerima silakan pergi dari kawasan dan lingkungan aku. Jadi tidak rugi. Mau dipercaya atau tidak, aku datang bukan ingin dipercaya. Kalau aku ingin dipercaya jelas aku harus berhijab. Dan aku harus jaga image. Tapi aku datang bukan untuk itu. Ngomong di video pun aku tidak mandi, berarti aku tidak jaga image dan tidak ingin jadi terkenal. Jadi kalian tidak percaya sama aku, peduli amat. Emang gua pikirin ya. Jadi kalau kalian nggak peduli, nggak usah banyak ngomong lah ya. Yang ada nanti kalian malu sendiri. Orang gila ini kalian pikir kenapa masih sekarang sampai bertahan? Sudah ngaku inilah, ngaku itu, tapi nggak ada yang nyiduk aku. Malah semuanya menyayangiku kalau dari jajaran yang mengerti. Termasuk Bapak Jokowi pun, jika dia Satria Piningit dan tahu hati nuraninya, pasti dia akan mengakuiku ya. Maka dari itu berpikir, otaknya jangan didengkul. Jadi kalian tuh nggak bisa mikir. Jangan seperti binatang ternak, hanya berpikirnya hanya makan dan birahi saja.
Coba berpikir otaknya ya. Kenapa orang gila ini bisa sampai bebas berbicara apapun? Jadi sudahlah, kalau kalian sudah tidak setuju padaku, peduli amat. Aku bicara pun nggak di amplop. Emangnya tuh si Ustadz Somad kalau sekali ketemu itu dibayar puluhan juta sama ustadz-ustadz yang lain. Kalau aku mah mau apa, dipercaya syukur, nggak juga biarin aja. Yang bayar juga nggak ada, paling anak-anakku aja yang sadar, yang baik pada aku, mereka datang ke sini. Dan aku datang bukan untuk orang yang kontra, ya. Kalian mau percaya mau nggak, peduli amat. EGP emang gua pikirin Indonesia, ya, hidup Ki Gembol ya. Baik ya, sudah putra-putriku, mohon maaf aku orang gila ini, sudah tahu kan kalian ya. Kalau Ratu Sarap ngomong begini, cuek ya, jadi jangan buang-buang energi lah yang kontra ya. Peduli amat Indonesia ya. Baik, dadah, cacau. Selamat. Ini mudah-mudahan video ini tidak di hacker lagi. Mudah-mudahan bisa tersebar atas izin Tuhan Sang Hyang Tunggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika ini yang berbicara adalah Tuhan, mudah-mudahan sampai ke jantung seluruh pemerintah. Kum biizni. Semua mendengar, semua tersentuh hati dan jantung kalian yang berurusan dengan ibu. Ibu sumbernya ibu kalian ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.